lahir sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya mengemban mandat besar untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya orang asli Papua atau OAP. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah pusat memberikan ruang partisipasi yang luas bagi rakyat dalam pembangunan dengan prinsip pelestarian lingkungan serta bermanfaat langsung bagi masyarakat lokal. Dalam cetak birunya, pembangunan di Tanah Surga ini diarahkan pada 3 pilar utama, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Misi besar ini kini dihadapkan pada tantangan baru, yakni bagaimana menyelaraskan dengan program Astacita Presiden, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi merah putih. Untuk mewujudkan Papua yang produktif, pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal menjadi kunci. Mulai dari surga pariwisata kelas dunia seperti Pianemo di Raja Ampat dan Danau Framu di Maibrat, hingga potensi sentra produksi sagu di kawasan Sorong Raya diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi warga lokal. Kini tugas berat berada di puncak para pemangku kebijakan. Bagaimana strategi mengawal dana otonomi khusus agar benar-benar tepat sasaran demi kesejahteraan orang asli Papua. Pemirsa, implementasi otonomi khusus atau OTSUS terus didorong demi kesejahteraan orang asli Papua, khususnya di provinsi termudanya yakni Papua Barat Daya. Sore ini kita akan membedahnya bersama Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, serta anggota Komite Eksekutif Papua, Bapak Billy Mambrasar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya mungkin memanggil Kak Billy karena lebih dekat dan lebih muda begitu ya. Kemudian ke Bapak saya panggil Bapak. Baik, saya ke Bapak Gubernur terlebih dahulu. Bapak, ini kita akan membicarakan mengenai otonomi daerah. Nah, otonomi daerah khusus ini kalau di Papua Barat Daya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, makasih informasinya. Jadi saya mungkin sampaikan bahwa pasca revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, yang saya lakukan di Papua Barat Daya, itu saya ingin pastikan bahwa afirmasi dan proteksi dan pemberdayaan orang asli Papua itu harus menjadi prioritas utama. Itu saya lakukan dengan melakukan, harus dimulai dari perencanaan dan yang benar berbasis data orang asli Papua. Dan itu waktu saya masuk bulan Juli itu bulan April kita sudah mulai dengan pendataan orang asli Papua. Nah, data ini sangat dibutuhkan sehingga kita akan melihat pendataan ini juga mendata berapa banyak orang asli Papua. Yang kedua, dia sebarannya ada di mana, komunitasnya apa. Nah, ini menjadi dasar dalam perencanaan kita untuk di samping itu juga mengetahui keinginannya, kebutuhan yang ada pada masyarakat hari ini itu apa. Itu yang menjadi rujukan kita dalam perencanaan program kita selama nanti saya 4 tahun lagi ke depan ini. Baik, sejauh ini temuannya apa Pak dari pengumpulan data tersebut? Memang kalau sejak pertama waktu pelaksanaan otonomi khusus, sampai dan perbedaan kali ini, baru kita mulai merujuk pada pendataan benar orang asli Papua. Kita harapkan bahwa dengan pendataan ini, kita dana yang khusus untuk otonomi khusus ini diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita. Ada kedapatan di sana masih ada sumber daya manusia keterbatasan, itu masih di sana juga masalah kesehatan juga menjadi. Karena Papua ini kan tersebar, bahwa penduduknya sedikit tapi dia ada di penyebarannya itu, jangkauannya juga cukup ada terisolasi lah. Nah,
infrastruktur juga, terus ekonomi. Nah, ini juga menjadi, itulah keadaan real yang kita hadapi di sana, sehingga dengan data yang akurat tentang orang Papua, perencanaan yang tepat, kita harapkan bahwa pelaksanaan juga tepat, dan ini akan dilakukan apabila itu kita lakukan dengan pengawasan yang ketat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi hasil yang kita harapkan. Itu juga menjadi atensi kita untuk supaya benar-benar Otsus ini bisa dapat menyelesaikan persoalan di Papua. Kebetulan kami mendapatkan alokasi Otsus yang lebih besar dari dana yang lain. Ya, respon dari masyarakat sendiri bagaimana, Bapak? Kalau masyarakat hari ini banyak yang mengaku bahwa keberadaan Otsus itu sangat membantu. Ada 1-2 memang itu hal yang lumrah. Karena melalui Otsus ini kita biayai pendidikan anak-anaknya, kita beri rujukan untuk masyarakat yang sakit, kita menyediakan fasilitas kesehatan, kita alokasikan untuk rujukan tadi, dengan juga kita persiapan untuk pembiayaan hal-hal yang menyangkut kebutuhan pemberdayaan masyarakat, UMKM dan lain sebagainya, kita gunakan dari dana Otsus itu. Baik, nanti saya akan lanjutkan untuk explore rencana-rencana yang sudah dibuat. Tapi saya ke Kak Billy dulu. Kak Billy ini sebagai anggota Komite Eksekutif Papua. Nah, anggota Komite Eksekutif Papua itu apa dan bagaimana perannya dalam otonomi khusus ini? Ya, kalau sebelum ke situ saya ulas singkat sedikit tentang otonomi khusus dari perkembangan Undang-Undang pertama nomor 21 tahun 2001 sampai kepada yang kedua keluar tahun nomor 2 tahun 2021. Sudah banyak sekali inovasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di pemerintah pusat, khususnya di leading sektornya adalah Dirjen Otda Kemendagri, di bawah Pak Mendagri tentunya berkolaborasi dengan Bappenas, karena Mendagri ini yang membawahi semua kepala daerah kan. Mereka melakukan banyak sekali learning loops, yang mana implementasi sebelumnya dipelajari dampaknya seperti apa, kemudian buat perubahan dan itu terus dilakukan. Dan kalau kita bicara perubahan, kita bisa lihat, saya ambil spesifik untuk Papua Barat Daya. Papua Barat Daya ini mereka perlu melakukan selebrasi karena di tahun 2025 ini itu mereka masuk ke dalam kategori indeks pembangunan manusia tinggi. Angkanya sudah mencapai angka 70,55, itu secara indeks itu sudah masuk indeks pembangunan manusia tinggi. Dari skala? Dari skala sampai 100 ya, dan nasional itu angkanya 75, mereka 70. Lebih gitu. tinggi berarti? Tidak, masih di bawah, cuman naik, loopnya tuh naik, dan angka 70 itu sudah masuk kategori IPM tinggi. 70 ke 75 75 itu nasional sebenarnya, ya? Iya, mendekati nasional, dan 70 ini udah masuk kategori tinggi. Jadi ada banyak sekali intervensi di Papua Barat Daya yang sudah berhasil mereka lakukan, walaupun banyak ekonom yang kemudian mengkritik apa dampak dari otonomi khusus, karena toh kemiskinan juga masih 17,95%. Tapi jangan lupa tadi Pak Gubernur mengangkat sebuah poin yang sangat penting secara saintifik. Kalau kita bicara saintifik, kita pengen mengukur sebuah keberhasilan intervensi, maka kita harus memiliki dataset yang tepat. Dataset yang tepat yang ditekankan oleh Pak Gubernur tadi adalah orang asli Papua. Karena Otsus diperuntukkan buat orang asli Papua. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kemiskinan 17,95% itu karena Otsus gagal, saya bisa mendebat bahwa harus melihat variabel lain. Mungkin ada migrasi yang tinggi, sangat tinggi di provinsi Bapak ini, sangat tinggi. Kenapa? Ada gula, ada semut. Banyak kesempatan di tempat Bapak Gubernur ini. Raja Ampat tahun lalu itu data yang dikeluarkan oleh Komisi 7 mengatakan potensi pendapatan dari pariwisatanya itu 150 miliar per tahun. Dibandingkan dengan sumbangsi dari DBH Migas 185 miliar. Yang satu keluarin migas jualan, yang satu pariwisata. Hampir 30.000 wisatawan datang ke Raja Ampat, itu menyumbang sampai 150 miliar. Makin banyak uang, makin banyak yang datang. Akibatnya apa? Akibatnya populasi migrasi itu memblurkan data keberhasilan intervensi Otsus terhadap OAP. Jadi 17,95% kemiskinan ini karena OAP-nya miskin atau karena
transmigrasi perpindahan populasi yang besar. Itulah sebabnya saya mengapresiasi Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan inovasi pendataan OAP, karena dengan data yang tepat maka kita akan mampu melakukan desain program yang tepat, intervensi yang tepat, monitoring yang tepat, dan evaluasi yang tepat. Nah, kembali ke peran komite apa? Peran komite ini adalah merupakan inovasi terbaru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo langsung untuk memastikan kami itu bekerja bersama beliau dan Pak Gubernur yang lain. Jadi kami harus turun lapangan, kami harus bantu beliau, kami cek, karena namanya kan komite eksekutif. Ini bukan komite perencana, tidak usah lagi ada yang direncanakan, karena semua rencana sudah bagus. Ada RAP 3, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, yang didesain oleh Bappenas, di atasnya ada RIP 3. Rencana dan blueprint sudah bagus dibuat Kemendagri dan Bappenas, tidak perlu ada lagi perencanaan-perencanaan lain. Apa yang harus dilakukan oleh komite eksekutif yang saya sering lakukan? Turun-turun terus ke lapangan, bantu gubernur, bantu bupati. Kalau memang harus ada yang kita intervensi dengan cara mengkonek mereka kepada misalnya kementerian terkait, ya, kita buka jalan buat mereka. Kalau ternyata ada bisa melalui creative financing dari external source funding, bisa juga. Ini saya lagi propose agar ada pendanaan dari international NGO untuk anak-anak muda Papua di Raja Ampat yang melakukan konservasi di daerah wisata. Itu kan creative financing yang mendatangkan anggaran dari luar. Itu peran komite eksekutif. Lakukan segala sesuatu yang kreatif, inovatif, dan turun langsung ke lapangan, bantu kepala daerah. Kita tidak melakukan substitusi peran kepala daerah, tapi kita membantu kepala daerah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Oke, Gitu. boleh diceritakan sedikit, tadi sempat disinggung tentang konservasi. Menarik ini karena Papua Barat Daya ini terkenal dengan Raja Ampatnya, begitu. Kalau di Raja Ampat ada konservasi, apa yang menjadi fokus konservasi di sana? Untuk program spesifik bisa tanya ke Pak Gubernur ya, mungkin, tapi saya bisa menjelaskan apa yang saya tahu dari luar, tapi mungkin dari Pak Gubernur juga nanti bisa memberikan pandangannya. Tapi kalau saya sebagai ekonom, saya percaya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya merupakan dua provinsi yang mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi, ya. Dan banyak juga ekonom yang mungkin berpikir konservasi itu akan berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah atau peningkatan PAD. Sebenarnya tidak. Karena dua provinsi ini memunculkan alternate income economic modeling yang namanya green economics, yang mana ketika wisatawan datang berkunjung, lalu peran pemuda OAP menjaga alamnya biar tetap indah, karena memancing semakin banyak lagi wisatawan yang datang karena melihat kemurnian dari lautnya. Terus kita bicara Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau juga itu kan tutupan hutannya besar, dan mereka banyak sekali memperkenalkan wisata hijau yang berbasis hutan dan konservasi. Itu juga menarik sekali. Banyak sekali wisatawan asing, itu menjadi sumber income yang berkelanjutan, seperti itu. Baik, kalau dari Pak Gubernur sedikit, boleh Pak, tentang konservasi boleh diceritakan, dan bagaimana memastikan bahwa konservasi ini berjalan dengan lancar dengan kerjasama dengan komite? Baik, jadi memang benar. Jadi kita kan tahu Raja Ampat itu kan sudah mendunia. Betul. Ini kan wajib hukumnya kita harus jaga bersama-sama, sehingga ini akan terus berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, tapi itu untuk anak cucu kita. Maka di pemerintah kan banyak aturan yang sudah mengatur tentang konservasi. Keterlibatan masyarakat sana juga didorong. Macam kita untuk pesisir pantai di provinsi kita bentuk UPT yang namanya Badan Layanan Umum. Daerah khusus untuk konservasi kawasan Raja Ampat. Dan yang kita ingin kedepankan sini adalah persiapan masyarakat lokal itu. Dan banyak hal yang kita lakukan, pendampingan, pembinaan, mengarahkan mereka supaya mereka tetap menjaga hutan mereka tetap lestari, laut mereka tetap, karang mereka, sehingga daerah kawasan itu tidak boleh ternodai dengan orang yang mencari jalan pintas, mau menangkap ikan tapi dengan cara bom dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh. Dan itu dibentuk di kampung-kampung itu ada satgasnya. Satgasnya untuk menjaga lingkungannya. Nah, ini kita biaya melalui operasional dari BLUT itu sendiri. Kita dorong untuk perkuatan
masyarakat di kampung, pemuda-pemuda direkrut untuk menjaga. Nah, ibu-ibu juga melaksanakan hal yang sama. Nah, mereka lakukan yang pendekatan, kalau ada ini mereka sasi, mereka bawa ke gereja, didoakan tempat itu untuk sementara, tidak boleh sampai, kalau nanti perlu buka lagi kembali baru bisa turis masuk atau orang bisa masuk begitu. Artinya dijaga betul, Harus dijaga. sehingga konservasi ini tetap berjalan, tapi pariwisata tetap berjalan, dimaksimalkan di lokasi lain dulu, kemudian nanti konservasinya beres, baru boleh dibuka untuk umum begitu Pak? Tidak begini, konservasi yang kita maksudkan mereka sudah menjaga Iya. alam mereka ini, Oke. supaya tidak bisa rusak. Oke. Tetap wisatawan tetap Jadi datang. proses konservasi itu tidak menghambat wisatawan datang. Oke, Justru boleh tetap prosesnya itu datang. mereka lihat, maka Tetap mereka datang, nonton. karena Kewajiban kita untuk menjaga itu. Iya. Nah, itu yang dilakukan pemerintah daerah dan bukan kita sendiri, ada NGO yang juga ikut Mendampingi. berdampingi. Oleh karena itu ada Satgas untuk menjaga begitu ya. betul. Daerah konservasi itu tetap terjaga walaupun pariwisata tetap dibuka begitu ya. Jalan ya. Ya, itu salah satu program yang menjadi unggulan di Papua Barat Daya yang tadi diceritakan. Nah, kalau program-program lain bagaimana Pak Tidak, sejauh ini? Kalau penduduk yang prioritas di Papua Barat Daya khususnya itu pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1. Kemudian Kedua, kesehatan ya Pak kesehatan. ya? Ya. Oke, kalau pendidikan dan Ketiga kesehatan. ekonomi. Baik, kalau pendidikan dan kesehatan apa yang bisa dibagikan Pak untuk masyarakat tahu apa yang dilakukan di Papua Barat Daya terkait dengan otonomi khusus ini? Oke, kalau di Papua Barat Daya sejak saya ada, kita ingin memastikan, jadi kita memastikan pendidikan sana itu gratis. Baik, Di kota sampai di pedalaman. Semua Kita lakukan sekolah negeri nih, dengan Pak? Sekolah swasta dan negeri. swasta dan negeri Kita gratis. Kita beri biaya bantuan ke kabupaten kota Baik. dari provinsi. Ya, yang kedua kita menyediakan bantuan beasiswa untuk anak-anak kita sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Bantuan studi akhir. Oke. Nah, kita di sana untuk mengejar dokter spesialis ini kan orang Papua kan jarang karena Yeah. kemampuan mereka ya. Saya tahun ini kerjasama dengan UNPAD rekrut untuk dokter spesialis anak-anak Papua ini 16. Baik. Target saya nanti saya mengakhiri masa jabatan itu harus 70 dokter spesialis anak-anak Papua. Ya. Nah, kita juga memberikan bantuan karena kami sesuai dengan kewenangan ya. Sekolah ini kan mulai dari TK PAUD sampai dengan SLTA ini kewenangan kabupaten kota. Tapi kami juga melakukan intervensi dalam bentuk bantuan. Nah, kepada sekolah-sekolah yang ada. Kita bantu. Yang terakhir, untuk pendidikan kan tidak dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Ada lembaga-lembaga swasta yang juga terlibat dalam. Kita juga memberikan bantuan di pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang ada di sana. Ya. Terus di YAPIS, di YPPK, di YPK, Sejumlah sekolah sejumlah dan, lembaga, lembaga swasta begitu. yang peduli juga untuk pendidikan. Di kesehatan kami lakukan dengan ya pertama kita menyediakan mendorong 1000 hari pertama kehidupan HPK. Baik. 1000 hari pertama. Nah, yang kedua ini kita dananya kita langsung serahkan ke dari provinsi kita serahkan ke puskesmas untuk menjalankan itu untuk semua. Yang berikut kita juga pengadaan fasilitas kesehatan, membantu rumah sakit yang sudah ada kita bantu rumah sakit Selebi Solo di Kota Sorong, John Pitwanane di Kabupaten Sorong, rumah sakit Sorong Selatan, Tamrau, Raja Ampat kita karena provinsi belum punya rumah sakit. Kita berkewajiban untuk Membantu mendorong. yang ada, yang sekarang ada begitu ya Pak? yang ada. Baik. Yang berikut ya penyediaan obat dan fasilitas yang lain. Kita ingin masyarakat Papua harus mendapatkan layanan. Yang paling hebat lagi adalah kami kan banyak kerujukan keluar Baik. untuk hari ini. Aha. Dan untuk orang Papua kita sediakan biaya untuk rujukan. Baik. Untuk ke Makassar, ke Jakarta, ke Surabaya kalau berobat. Ya, baik. Kita akan bicarakan hal-hal hebat lainnya yang sedang dilakukan oleh Papua Barat Daya, tapi setelah
jeda berikut. Kembali ke dialog tentang otonomi khusus bersama Gubernur Papua Elisa Kambu dan juga anggota Komite Eksekutif Papua Billy Mambrasar. Saya ke Bapak Gubernur terlebih dahulu. Bapak tadi sempat disinggung tentang program otonomi khusus di Papua Barat Daya yang mengenai kesehatan. Apa hal yang paling besar yang sedang direncanakan di Papua Barat Daya terkait dengan kesehatan? Ya, memang kesehatan menjadi masalah utama yang harus kita pecahkan. Selama ini memang sudah ada rumah sakit, tapi kendala saya adalah saya tidak bisa melakukan intervensi terhadap rumah sakit yang ada. Karena rumah sakit yang ada ini adalah milik pemerintah kabupaten dan kota. Itu sebabnya dalam desain kita ke depan dan sudah kita bicarakan dengan Pak Menteri Kesehatan, sudah hampir dipastikan bahwa kita akan membangun rumah sakit rujukan provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Ini kita lakukan supaya mengurangi rujukan yang selama ini terus keluar dari rumah sakit yang ada menuju ke luar Papua. Nah, itu yang kita lakukan. Ini yang besar yang akan kita coba lakukan bersama-sama ke depan. Baik, hal lain tadi waktu jeda kita sempat berbincang-bincang tentang pendidikan, Pak. Tadi sempat disinggung tentang pendidikan dokter spesialis, ada beberapa pulau yang sedang berjalan. Ada juga pendidikan lain untuk penerbang. Boleh diceritakan sedikit, Pak? Ya, betul. Jadi memang kita di tahun anggaran 2025 kemarin, kita alokasikan dana kurang lebih 5,3 miliar untuk anak-anak Papua yang di sekolah penerbang. Ada yang pindah dari pesawat kecil ke Boeing. Jadi mereka perlu sertifikasi. Yaitu ada 2 orang, ada yang untuk penerbangan dan 1 orang yang untuk penyelesaian studi awalnya. Nah, itu yang kita sudah lakukan. Dan ini nanti secara bertahap kita juga akan tetap lakukan disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Baik, saya ke Kak Billy. Kak Billy, tentang Komite Eksekutif Papua ini bagaimana memastikan program-program prioritas Presiden? Tadi sempat dibahas bahwa Komite Eksekutif Papua ini perpanjangan tangan begitu dari Presiden dari pusat untuk bekerja sama dengan daerah untuk melaksanaan otonomi khusus ini. Nah, bagaimana peran dari otonomi khusus ini terkait dengan program-program prioritas Presiden? Ya, jadi kalau kita bicara anggaran yang turun ke Papua itu, terkadang orang mungkin berpikir hanya ada anggaran otsus. Padahal sebenarnya ada anggaran otsus, ada anggaran APBD, ada DBH Migas, dan ada juga dana tambahan infrastruktur DTI. Artinya banyak ya? Plus lagi pas era Presiden Prabowo diturunkan lagi program-program Presiden seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, desa nelayan merah putih, itu juga nilainya triliunan programnya. Nah, khusus untuk otonomi khusus itu 1,25% dari DAU itu terdiri dari 2, yaitu block grant sebanyak 1% dan specific grant sebanyak 1,25%. Specific grant itu langsung dikunci 30% untuk pendidikan, iya, 20% untuk kesehatan, dan sisanya untuk pemberdayaan ekonomi Infrastruktur. dan infrastruktur. Nah, yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi terkait inovasi di kesehatan dengan beliau mengirimkan 70 dokter spesialis OAP. Bukan 70. Rencananya ya, rencana. Sekarang Kita baru start dengan 16. Tapi kita harus membantu. Komite harus membantu agar cita-cita Pak Gubernur ini tercapai. Itu sudah dilakukan oleh komite bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Kemarin Pak Gubernur kita memfasilitasi Biak, Kabupaten Biak yang memiliki aspirasi untuk membangun rumah sakit rujukan berlevel provinsi dan juga penambahan anggaran untuk capacity building dokter spesialisnya juga mereka kurang. Mereka minta tolong ke komite menyurat ke Dirjen Otda langsung fasilitasi, panggil Kementerian Kesehatan, Bappenas, lintas kementerian, duduk rapat dalam setengah hari dan terjadi kesepakatan akselerasi pembangunan. Itu peran komite. Peran komite adalah melakukan akselerasi dan tentu pasti dibantu oleh teman-teman Kemendagri. Nah,
kalau memang nanti ternyata secara anggaran terbatas, maka peran komite adalah mencari lagi cara-cara kreatif untuk membantu kepala daerah dan cita-citanya. Nah, kalau nanti Pak Gubernur Papua Barat Daya misalnya ingin mengirimkan sampai ke 70 tapi anggaran terbatas, peran komite mungkin berpikir apakah ada international NGO, apakah ada program WHO internasional yang bisa memastikan menyokong program ya dari pusat, apakah bisa melalui beasiswa LPDP. Ya, Pak Gubernur kasih data nama, komite panggil LPDP dan kita sokong rapatnya agar bisa ada akselerasi. Itu peran komite sebenarnya. Baik, Ya. bicara soal hal-hal kreatif yang bisa dilakukan di Provinsi Barat Daya ini, hal kreatif apa yang bisa dilakukan terkait dengan ekonomi? Banyak sekali ya. Kalau kita bicara tadi pariwisata itu Mbak ya, pariwisata itu sampai 30.000 turis visit ke sana, 24.000 something dananya itu merupakan opportunity, kesempatan bagi anak-anak muda Sorong dan Raja Ampat untuk multiplier effect. Apa multiplier effect-nya? Contoh, pasti mereka butuh tour and travel agency. Jangan pakai tour and travel agency dari luar. Anak-anak muda bisa buka tour and travel agency sendiri. Lalu ini ada adik Daniel yang dari Sorong, ini real name, ini real person. Adik Daniel ini Pak Gubernur, dia dari Sorong, dia bikin Papua Tour AI. Jadi dia pakai teknologi digital untuk memperkenalkan tour site yang ada di wilayah Papua Barat Daya melalui digital. Nah, seperti ini kan harus disokong. Jadi mereka terjun langsung ke ekonomi kreatif. Belum kita bicara merchandise. Di bandara itu sudah ada coffee shop khusus untuk kopi-kopi Papua dipromosikan di bandara Sorong. Bandara. Iya, 2 lantai itu Pak, 2 lantai lagi. Dan itu bule-bule minum kopi semua di situ. Dan itu anak muda yang disponsorin oleh salah satu international NGO yang memperkenalkan kopi-kopi dari Papua. Bukan hanya Papua Barat Daya, kopi dari Paniai juga masuk, kopi dari Jayawijaya juga masuk. Itu kan multiplier effect dari kunjungan 24.000 turis per tahun. Kalau teman-teman Komisi 7 kemarin menghitung itu baru dari retribusi. Potensial pendapatan 150 miliar per tahun. Belum multiplier effect daripada keterlibatan pengusaha anak-anak muda Papua, pengusaha lokal untuk terjun ke dalam sektor tersebut. Belum lagi hitung tour guide. Coba kalau tour guide-nya anak-anak Raja Ampat khusus. Belum sewa perahu, belum sewa cottage, belum UMKM makanan. Itu luar biasa. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk kita mengembangkan ekonomi di Papua Barat Daya dan Papua secara keseluruhan kalau memang kita mau mengeksekusi dengan excellence execution menurut saya. Ya. Ada tantangan Pak sejauh ini Pak? Terkait dengan otonomi khusus yang sejauh ini berjalan? Kalau saya melihat sebenarnya tidak ada. Ini kebijakan yang benar-benar datang dari negara untuk orang Papua Barat Daya. Nah, ini sudah dilakukan 20 tahun pertama dan sekarang kita sudah masuk di tahun ke-5 untuk yang kedua ini. Semua fasilitas sudah, aksesnya sudah ada, tinggal masyarakat Papua yang kita terus dorong mereka supaya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara ya, melalui kebijakan-kebijakan berobat gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah saja dibiayai oleh negara, rujukan bisa kita rujuk, ibu hamil bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat karena sudah disediakan makan minum di situ, dengan apalagi dengan hadirnya program strategis Bapak Presiden. Baik. MBG. Nah, ini juga sangat membantu memberikan akses pemeriksaan kesehatan. Jadi kebijakan sudah sangat membantu dan bagi kita di sana ini benar-benar dilakukan. Memang hari ini masalahnya itu karena dengan adanya anak-anak yang mungkin ada punya pengusaha-pengusaha Papua yang membentuk perusahaan-perusahaan hanya tunggu paket. Itu yang jadi masalah. Tunggu paket itu bagaimana maksudnya? Kegiatan pemerintah. Oke. Karena keterbatasan kita tiap tahun jumlah paketnya terbatas. Baik. Contoh macam saya di Papua Barat Daya. Tahun 2024 dana kita 1,9. Paketnya 300-an lebih. Baik. Kemarin saya masuk
Baik. 1,4. Paketnya tidak sampai 200. Hari ini 1. Satu. Nah, Jadi sebenarnya gini, paketnya tidak, ya. Pak Gubernur ini memberikan fakta yang sangat bagus sekali untuk menjadi edukasi buat kita anak-anak Papua. Bikin usaha itu bergantung kepada real market yang tadi toh, jangan bergantung Padahal kepada potensi paket kita- pemerintah, potensi potensi kita- besar. Baik. Iya, Nah, bikin itu tour yang mungkin agency, nanti yang sewa biasa bot. terjadi Iya. ada Jangan cuma demo. tunggu-tunggu paket proyek ya kan dari APBD. Sebentar Iya. ini nuntut ini Iya. asosiasi ini. Nah, itu yang kita hadapi. Baik. Iya. Tapi ya untuk mereka kita ada. Wih, Kita luar siap biasa, untuk nikmati Bapak. ya. Baik Bapak, karena waktu kita sangat terbatas, kita akan tutup dialog sore hari ini dengan satu pertanyaan sederhana, tapi paling penting Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat orang asli Papua, OAP tadi, yang menonton kita hari ini bahwa negara hadir untuk mereka? Ya, kalau harapan saya ini pertama, kita semua berharap bahwa otonomi khusus ini benar-benar menjadi instrumen percepatan kesejahteraan orang asli Papua. Nah, dia tidak hanya sekedar bicara transfer sebagaimana yang tadi disampaikan, tapi ini benar-benar hadir sebagai jalan untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pendidikan, kesehatan. Di ekonomi, potensi sumber daya alam di Papua ini menjanjikan, pariwisata di Raja Ampat dan sumber daya. Nah, kita harapkan anak-anak muda, mari kita manfaatkan kesempatan ini, apalagi dan program strategis Bapak Presiden yang uangnya banyak di daerah ini, MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih. Ini sudah sangat memberikan ruang untuk anak-anak muda Papua. Saya ajak untuk mengambil kesempatan di ruang ini. Nah, kalau tidak nanti kita tetap jadi penonton saja. Kalau kita tidak ambil kesempatan, nanti saudara-saudara kita yang dari lain juga bisa masuk untuk mengambil kesempatan ini. Nah, kita tetap menjadi penonton saja. Intinya, Ini tidak boleh terjadi. ya intinya Orang Papua harus bangkit. Ya, kesempatan untuk berkarya di tanah sendiri itu Harus. terbuka lebar dengan segala dana dan kesempatan yang diberikan oleh pusat dan juga daerah, begitu ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, dan juga Kakak Billy Mambrasar, anggota Komite Eksekutif Papua, sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore hari ini. Salam sehat, Bapak. Terima kasih.